udah Udah bikin bisa itu produksi. dan banyak brand dan kalian sebenarnya intinya fungsinya sama, Iya, ya kan? itu. Ada juga orang yang pakai Yakult, ada juga. Oh, Banyumas. Ya. Deket Puerto Rico ya kok? Hah? Deket Puerto Rico ya? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Salah. Hari ini kita masuk ke episode keberapa ya? Kelima. Keempat kita episode Fishpot, dan hari ini gue mengundang seorang bintang tamu yang cukup fenomenal. Jadi beliau ini ya jam terbangnya lumayan tinggi lah. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia, dan ini dia, Ko Freddy. Halo Ko. Halo. Sore. Jadi sepak terjang di bidang ikan ya kok. Katanya udah Koko ini terkenal di aquascape bisa, di air laut bisa, air tawar bisa. Jadi nggak konsisten. nggak bercanda kok. Jadi termasuk orang pintar di ikan, di semuanya ya kok. Ah, enggak sih. Enggak ya kok. Enggak lah. Jadi gimana kok? Cuma Mengawali itu tahun berapa kok? Sebenarnya kalau ikan itu saya hobi udah lama sekali. Lama kok. Udah lama sekali untuk hobi ikan. Mulai dari kecil pun saya udah piara ikan. Dari kecil udah piara ikan, terus sampai ya kuliah. Saya dari Jawa nih. Saya dari Jawa, kuliah Betul. juga masih piara ikan. Kemudian saya kerja. Nah, mulai fokus benar-benar di ikan untuk dalam arti komersil. Ini sebenarnya pada saat COVID. Oh, mulai fokus di Iya, ikan. sebelumnya hanya hobi aja sih, iseng-iseng. Oh, terus asli mana kok memang kok? Jawa Tengah, Banyumas. Oh, Banyumas. Ya. Deket Puerto Rico ya kok? Hah? Deket Puerto Rico ya? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Salah. Oh, ternyata Ya, ini 15 dia menit dari situ lah. yang sering nyeting di tempatnya Jemplok, orang diimport langsung dari Puerto Rico. Iya. Terus jadi menggeluti itu dari umur berapa kok? Dari kecil papa udah suka ikan. Awalnya ikan air tawar dulu apa ikan air laut? Air tawar. Air tawar dulu. Air tawar. Terus terjun ke air laut tahun? Terjun air laut itu waktu itu mungkin SMP ya. SMP ya. SMP papa suka mancing juga kan. Heeh. Nah, suka mancing, ya sambil mancing cari ikan-ikan kecil. Bawa airnya, kan deket tuh. Cilacap kan. Kalau nggak tahu Cilacap, Nusa Kambangan lah. Ya tahu. Ah. Cilacap tahu saya. Nah, Itu dari situ Pertamina kan? Pertamina ada. Itu. Ya, mulai dari situ piara ikan air laut, mancing papa, ini cari ikan kecil-kecil pakai serokan. bawa rumah, di rumah sebentar, sehari 2 hari mati. Penasaran dong ya. Iya. Itu waktu kecil. Lagi kecil dulu. Terus mulai bisa paham ngerawat ikan. Waktu itu kan memang saya bingung kan. Kok aku piara air tawar nggak pakai aerator, natural, nggak pakai sistem, gue bisa hidup nih. Nah, Tapi kenapa unik kan nih? ikan laut kok mati mulu gitu kan? Itu akhirnya mulai belajar di situ. Ternyata ya ikan laut minimal harus pakai pompa gitu kan, harus ada arus. Waktu itu saya nggak kenal yang namanya wave maker, skimmer, mana Iya, nggak ada ya. Itu. Jadi air tawar bisa dirawat tanpa pompa, tanpa aerator. Jadi Iya. air tenang. Ikan apa dulu kok? Koki kebanyakan, ikan mas, koki, jenis-jenis itu Tanpa lah yang pompa banyak tuh? di situ. Tanpa pompa. Di kolam.
di apa sih orang dulu ngomongnya itu yang dari bak tanah liat itu loh. Apa ya? Jembangan itu loh dari tanah liat dia. Oh, ya. Jadi semacam bulat dari tanah liat gitu. Nah, itu Oh. di daerah dulu banyak tuh. Nah, saya piaranya di situ Kayak nggak pakai kayak akuarium. pot lah ya kalau pot tapi yang gede ya kok. Kayak pot, tapi kalau di sana itu biasa buat tempat air memang. Itu. Nah, kebanyakan piara di situ dulu. Oh, buat tandon Cecer. air. Ya. Tandon air ya. Ya. Iya. Terus habis itu Di situ, nah di situ sebenarnya udah mulai belajar tuh tanpa aerator, tanpa pompa kok air awalnya air gampang butek apa segala. Terus saya belajar ini kok kalau pohon pisang roboh udah mati busuk, air yang di pohon pisang itu kok nggak butek gitu loh, bening terus gitu loh. Iya. Saya nggak ngerti kenapa itu. Akhirnya coba air dari situ dimasukin sedikit ke tempat ikan, kok hasilnya bagus, lebih maksimal. Nah, mulai dari situ baru belajar, oh ternyata ada bakteri-bakteri seperti itu. wih, Iya. sekarang kesibukannya apa kok? Sekarang jadi setelah COVID itu kan sebelumnya kan saya main di bangunan, lebih jual ke bahan bangunan, ke toko-toko bangunan. Nah, pada saat COVID omset turun drastis. 20%-nya aja nggak nyampe. Jadi sempet hampir jobless nih kok. Ya, Hampir jobless ya. jadi memang pendapatan waktu itu udah bener-bener Kacau. kacau lah. Terus Morat-marit lah. Akhirnya main ke toko-toko ikan yang kebetulan memang di sini pun sudah piara tapi nggak untuk komersil. Akhirnya saya coba kontak-kontak mereka lagi apa segala, mulai bantuin mereka terjun di situ. air laut. Air tawar. Oh, air tawar. Awalnya air tawar. Nah, kemudian sambil jalan ternyata permasalahan lebih banyak di air laut nih. Iya. Ya, lebih banyak di air laut. Jadi aku ya udahlah, kita langsung aja ke air laut. Langsung gitu. ke air laut. Fokus Ya, ke air laut. Fokus ke air laut. Tapi sekarang air tawarnya nggak dilupain kan? Enggak. Sekarang justru banyak yang dari teman-teman banyak minta yang untuk upgrade sistem sih. Upgrade sistem. Upgrade sistem. Jadi sistem yang sudah ada yang mungkin kurang maksimal dimaksimalkan itu sih. Ya. Jadi oke, kita mau agak sedikit lebih berat hari ini kita bahas kok. Gimana kok? Kita bahas tentang bakteri ya kan. Nah, bakteri. Apa itu bakteri kok? Bakteri itu kan sebenarnya mikroorganisme kan. Ya. Dan sekarang kalau dulu saya literatur mengenai bakteri kan kurang sekali, tapi kalau sekarang kan udah banyak lah, orang tinggal buka Google aja pasti udah tahu. Dan pemanfaatannya itu mulai dari air, limbah, pertanian, semuanya udah ke arah bakteri. Itu jadi luas sekali sebenarnya pemanfaatannya itu. Dan bakteri itu ada dua yang kita pakai di akuarium. Yang orang biasa bilang aerob dan anaerob, bener ya kok? Secara luasnya seperti itu. Ya. Padahal aerob dan anaerob pun sebenarnya dibagi lagi. Tapi secara luasnya seperti itu. Dua klasifikasi. Ya. Ya. Apa itu aerob, apa itu anaerob? Biar kita sama-sama kupas di sini. Aerob itu sebenarnya bakteri yang perlu oksigen. Aerob. Yang membutuhkan oksigen untuk metabolisme dia, untuk pertumbuhan dia. Dia perlu oksigen. Kalau anaerob? Kalau anaerob itu adalah bakteri yang tidak perlu oksigen. Jadi dia bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, dua fungsi bakteri ini apa kok sebenarnya kok? Aerob lebih ke arah nitrifikasi. Dia lebih ke arah merubah amonia ke nitrat. Ya, lebih ke arah situ. Dan dari nitrat udah nggak bahaya lagi buat ikan. Dengan level tertentu nggak terlalu berbahaya buat ikan. Tapi kalau level terlalu tinggi juga, di atas 100 juga bahaya juga. Jenis-jenis ikan tertentu juga nggak kuat bahaya gitu loh. Makanya nitrat pun harus dibuang. Itu. Nah, untuk ngurangin nitrat yang bisa dilakukan adalah, yang bisa melakukan itu ya tanaman.
atau water change, Ya. atau bakteri anaerob. Hmm. Bakteri yang memang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup dia. Ya. Itu. Nah, cuma banyak masalah pada saat kita dosing atau kita coba menghidupkan bakteri anaerob itu, kok nitrat nggak turun-turun kan? Ya. Itu. Nah, itu terjadi pada saat filtrasi kita memang tidak support untuk bakteri anaerob bekerja. Bakteri anaerob akan bekerja ketika Jadi bakteri anaerob yang memang dia bisa mengolah nitrat, dia hanya akan mengolah nitrat di tempat yang tidak ada udara atau tipis oksigen. Dia akan menggunakan nitrat untuk metabolisme dia. Tapi selama masih ada oksigen, yang digunakan adalah oksigennya. Jadi nitratnya dicuekin. Oh, ya, ya. Itu. Ya. Makanya nitratnya nggak turun-turun gitu. Nah, kita perlu satu ruangan atau media bakteri yang ada tempat yang memang dia minim oksigen, supaya nitratnya bisa diolah oleh si bakteri anaerob itu. Ya, Itu. ya, ya. Jadi bakteri anaerob itu bekerja ketika kita apa ya bilangnya ya? Menggunakan media bakteri itu sendiri. Banyak gak media bakteri? Itu jenis-jenis apa? Jadi gini kok. Kita selalu zaman dulu nih kok, dulu kita tarik flashback dulu ya kok. Zaman dulu belum banyak brand-brand seperti sekarang. Terbiasa pakai media bakteri apa aja. Iya kan? Ya. Apa aja yang Koko pernah gunakan, dan salah satu media bakteri yang memang terbukti untuk bakteri anaerob itu yang mana? Bakteri aerob ngidupinnya pakai yang gimana gitu. Kalau dulu yang saya lakukan, waktu itu kan saya cari media bakteri komersil kan Ya, mungkin susah ya, apalagi betul. saya tinggal di kampung gitu kan. Itu. Nah, ya aku cuma belajar dari alam aja, dari alam dalam arti orang dulu bikin filter air itu pakai pecahan bata, pecahan genteng, kok bening. Itu. Nah, saya coba pakai itu medianya, dan ternyata memang benar bening. Benar bening. Terus biara air laut, ikan laut, yang saya pakai ya batu karangnya, live rocknya, dead rocknya untuk media filter itu, dan hasilnya oke. Bagus juga. Jadi biar teman-teman di rumah nggak bingung kan, kita kita bahas satu-satu. Aerob akan hidup biasanya kita gunakan apa di aerob? Jadi bakteri aerob itu akan tinggal di mana gitu kok? Bakteri itu sebenarnya yang membuat kelangsungan hidup bakteri aerob di air akuarium kita itu salah satunya apa aja gitu loh kok maksudnya kok? Suatu tempat atau ruangan atau media dengan pori-pori yang cukup dalam, Porositas yang ya. cukup dalam, di mana pada saat air masuk ke dalam situ ada suatu tempat yang memang sudah tipis sekali oksigen. Akan hidup tuh bakteri anaerob sebenarnya sudah ada karena anaerob itu kan ada yang semi anaerob ya. Jadi dia yang memang dengan kondisi oksigen juga tetap hidup gitu loh. Tapi dia nggak bisa bekerja untuk mengolah nitrat kalau masih ada oksigen. Itu. Jadi ya rumahnya ini yang harus kita bikin, tempatnya ini yang harus kita bikin. Makanya banyaklah rumah-rumah bakteri ini nih kok. Ya, itu untuk menghidupkan bakteri si anaerob supaya anaerob ini bekerja, ngolah si nitrat. Lah kalau bakteri aerob itu? Aerob juga sama, bakteri itu kan sebenarnya dia menempel, dia nggak bisa berenang. Dia perlu media, perlu tempat untuk dia nempel di situ. Itu supaya dia bisa berkembang biak di situ, dia tidak hilang di situ. Jadi dia harus ada tempat untuk nempel, untuk masuk ke dalam pori-pori. Jadi intinya media itu adalah media yang porus, media yang berpori. Berpori, iya. Berpori, intinya itu sih.
Itu akan tinggal lah bakteri Akan aerob tinggal dan anaerob. Aerob dan anaerob. Oh, Itu. ya, ya. Jadi biar teman-teman di rumah nggak bingung nih. Jadi makanya itulah kenapa kita harus pakai media filtrasi Media yang berporos filtrasi. Ya. dengan berbagai macam merek, Ya, dengan berbagai macam jenis dan tapi sebenarnya tujuannya satu. satu, untuk bakteri itu hidup dan mengolah air. Nah, Itu. sekarang ada pertanyaan lagi nih kok. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. gua ulik terus. Bakteri itu juga akan ada di air. Ada, makanya kenapa kalau kita buang air terlalu banyak, isi air baru, Ya, butak dulu. utak swing airnya. Iya kan? Ya. Karena swing, karena bakterinya ada yang terbuang ya kok. Salah satu terbuang. Kedua, bakteri ini kan macamnya banyak ya kok. Jadi kalau bakteri nitrifikasi biasanya dia kan membusukkan dulu kan. Nah, ada proses pembusukan, proses apa namanya? Aduh, gua malah lupa itu ngomong. Ini Jangan gugup kok, jangan gugup, Iya, jangan gugup. podcast gua malah gugup nih. Ya, jadi ada proses pembusukan intinya, proses di mana bakteri itu bekerja. Nah, pada saat proses pembusukan itu yang bisa membuat air itu menjadi butek, penguraian. Penguraian ya betul. Pada saat si kotoran organik ini diurai oleh bakteri, ini bisa membuat air itu menjadi cloudy terlebih dahulu. Sambil berangsur-angsur pelan-pelan. Berangsur-angsur dia terus diurai dan akhirnya menjadi jernih. Atau biasanya orang nambahin lagi sedikit bakteri starter. Ya. Tambahin sedikit aja ya kan untuk betul. ya banyak jenis juga bakteri starter dan banyak merek. Ya. Ya kan? Ya. Sampai yang baunya paling bau pun gue pernah sih. Gue dulu pertama kali belajar ikan, ini apa bau banget gitu. Iya. Sampai yang paling bau, astaga makin bau kayak makin bagus. Apa bener makin bau makin bagus kok? Enggak juga lah, semuanya itu kan tergantung dari nutrisi yang dipakai untuk tempat bakteri itu, media bakteri itu. Oh. Jadi media bakteri itu gini, ada yang powder, ada yang cairan Ya, kan. betul. Yang cairan ada yang nggak bau, ada yang bau gitu Iya kan. betul. Nah, kita bahas yang bau dan nggak bau dulu kan. Intinya kan bakteri itu kan perlu karbon organik untuk energi dia kan. Ya. Nah, karbon organik itu kan banyak kan macamnya kan. Ada yang dari gula lah, Ya, ada bisa yang dikasih dari gula, inilah, ya, bisa juga dia makan gula. ada yang pakai telur lah dan lain sebagainya lah. Nah, itu kan baunya macam-macam. Iya kan? Ada juga bakteri fotosintetik yang sekarang mungkin agak ngetren tuh yang warnanya merah-merah. Nah, itu kan memang harus ada telurnya, makanya baunya minta ampun. Oh, ada telurnya. Iya. Ya warnanya merah-merah tuh ya. Nah, kita pokoknya jangan bahas ya. Itu makanya kan ya namanya telur itu ya pasti tahu gitu. Itu masih import itu kok, yang merah-merah itu kok. Masih import. Enggak, ya lokal udah banyak. Ya ada yang satu merek brand gede juga masih import. Oh, Ya kan, yang Iya, botolnya iya. pakai botol mineral. Iya. Ya kan, bener kan itu kan import Iya, dari bener. Thailand. Thailand ya. Betul. Nah, Sebenarnya- sekarang udah banyak juga teman-teman di tanah air sendiri udah bikin bisa itu produksi. dan banyak brand dan kalian sebenarnya intinya fungsinya sama. Iya, Ya kan? itu. Ada juga orang yang pakai Yakult. Ada juga. Ada Yakult kan Lactobacillus itu Iya. kan memang bakteri untuk pengurai. Nah, iya. Iya. Ada yang punya. Jadi gini, setiap orang punya ciri khas masing-masing. Betul. Ya kan, ada yang nyaman pakai ini, ada yang nyaman pakai ini, Iya. ada yang nyaman pakai ini gitu kan. Jadi ya macam-macam. Gua ketemu banyak customer pun ada yang pakai Yakult, ada yang pakai ya macam-macam lah. Iya. Gitu kan. Ada yang merek lokal yang ini bagus nih, yang ini ya itu kan dari pendapat dia masing-masing dan dia punya cara masing-masing. Intinya adalah untuk ngolah air. Ngolah airnya air. bagus. Iya. Benar kan? Iya. Balik lagi sama seperti media filter. Intinya Iya. itu adalah kita butuh yang pokoknya apapun yang berporos itu bisa jadi media filter. Bisa menjadi media filter dan selain itu yang harus kita perhatikan adalah ikan yang mau kita pelihara. Karena media filter ini ada yang naikin pH, ada yang nurunin pH, Betul. ada yang memang Netral. sulfur pH netral. Nah, itu kan kita perlu perhatikan di situ aja.
Betul. Iya, jangan sampai kita pakai American Secret, pakai Live Rock gitu kan. Kalau African nggak apa-apa gitu Ya, kan. betul, betul. Itu. Jadi yang diperhatikan sebenarnya dari sisi bahannya aja sih. Hmm. Kalau medianya gue pikir ya bakteri di batu juga nempel kok. Jadi kan apa namanya kalau mungkin kan Koko kan ibaratnya udah lumayan lama di bidang ikan nih, ya kan? Udah nggak sembarangan sebelum ikan datang gitu loh. Jadi kan kita kadang-kadang ngelihat orang yang hari ini mau beli ikan, hari ini mau beli akuarium, bisa. Kan ada juga yang begitu. Betul kan? Jadi di sini mungkin kita mau kasih tahu kalau memang air itu harus diolah dulu, ya kan? Ya. Kita harus masihin dulu filternya. Ya. Kita harus masih kebutuhan oksigennya di air, baru ikan bisa masuk. Emang harus begitu. Sebenarnya orang air tawar ini udah bagus banget loh. Iya, ya. Sekarang dia beli akuarium lihat dong silennya udah kering atau belum kan, udah bau atau enggak, kalau udah nggak mau masuk air. Masuk air sehari 2 hari udah bisa masuk. Coba orang air laut nggak sebulan. Aku sebulan dong kok. Aku yang tahu di sini sebulan ya? Enggak maksudnya kalau di sini waktu itu 2 minggu. 2 minggu. Kalau di rumah sebulan. Iya, Kalau yang paling betul sebenarnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau orang air laut ngomong nitrogen cycle kan. Sama, emang di air tawar nggak ada proses itu? Ada. Cuma bedanya, kenapa di air tawar bisa lebih cepat? Karena protein yang membentuk amonianya di air tawar ini cenderung tidak beracun karena pH-nya rendah. Di air laut pH-nya tinggi. Pembentukannya ke amonia yang toksit, yang beracun. Bahayanya di situ. Kenapa orang piara air tawar lebih diuntungkan? Itu di situ masalahnya. Dan medianya pun sama kok. Sama, bedanya apa sih? Media filternya. Sama, yang penting kalau di air laut jangan pakai yang buat nurunin pH aja. Contohnya? Ya, kalau yang komersil Deomedia soft. Oh iya maksudnya sesuatu yang bisa nurunin pH. Katanya yang mengandung kapur itu juga nggak boleh di laut kok. Kalsium oke. Kapur oke. Iya, kalsium sekarang Live Rock, Dead Rock kandungan kalsiumnya tinggi loh. Bukan kapur, apa ya? Fosfat. Aku lupa kok. Aku pernah dikasih tahu sama teman-teman yang main air laut juga. Maksudnya ada beberapa media yang nggak cocok di air laut gitu, nggak direkomen gitu kan. Betul pasti kan? Ada, Pasti ada kan? Iya. Karena lebih gampang bikin media filter air tawar daripada air laut sebenarnya gitu. Sama aja. Sama, intinya kita tahu bahannya ini jangan sampai di air laut yang perlu pH tinggi. Jadi kita pakai bahan yang nurunin pH gitu kan. Itu aja sih dari sisi bahannya. Terus jangan sampai kita di air laut pakai bahan yang mungkin dia bisa naikin nitrat, dia bisa naikin fosfat gitu loh. Di air laut. Di air laut. Iya, berarti kan ada kayak gitu-gitu kan. Kita harus baca kan. Iya. Ada. Pemilihan dari bahannya bukan dari mereknya. Iya, pemilihan dari bahannya. Ini kita nggak ngomong merek kok. Iya. Nggak ngomong merek. Pemilihan dari bahan gitu. Iya. Terus apa? Akhirnya sekarang dari yang kesibukan Koko dari yang tadinya hampir jobless sebelum pas awal pandemi ya kok. Awal pandemi. Oke. Ya, sampai beberapa bulan setelah pandemi juga masih. Akhirnya sekarang sampai nggak kebagian waktu. Ya, semua itu berkat bantuan si Bang Jemvlog itu. Oh iya, ya, sampai nggak kebagian. Dia bantuin kenalin ke sana sini. Gitu. Sampai nggak kebagian waktu, sampai antrian banyak nih kok. Jadi sekarang lebih nyetingnya ke air tawar, air laut, atau semua masih? Dua-duanya sih, tapi lebih ke arah sistem aja. Sistem aja. Jadi yang penting dia udah kalau bahasa gaulnya itu orang ikan tuh mature, ya. Dia udah mature, udah siap buat piara ikan, udah gitu ya, kan. Jadi ngebantu di sistem, dari sistem filtrasi, sistem pompa, sistem ombak kalau air laut wave nah, dan lain-lain gitu. Jadi kesibukannya tiap hari itu kok. Hari ini nggak sibuk-sibuk amat kok.
Tadi sih Ada panggilan, ditolak. enggak. Kebetulan tadi memang dari customer juga, terus mampir ke tempat Ko Antoni sebentar, ada kerjaan, nah baru langsung ke sini ya. Gitu. Sibuk banget sekarang ya kok. Enggak lah. Buat Ko Marcel selalu ada waktu. Jadi ternyata memang ya itulah. Kadang-kadang kenapa aku antusias banget ngundang Koko, kita bisa sedikit mengupas tentang bakteri dengan bahasa yang ringan kan. Iya. Jadi teman-teman di rumah juga bisa terimanya gampang dan setidaknya dikit paham lah, nggak perlu sampai mikroskop gitu kan, Enggak. ngecekin bakteri masing-masing milah sendiri nggak perlu ya. Yang penting intinya brand-brand lokal pun menciptakan itu karena dia pun udah ngeriset juga untuk penggunaan si bakteri cair. Kebanyakan cair ya, kebanyakan lebih banyak yang cair ya kok. Lebih banyak yang cair karena sebenarnya gini, yang powder maupun yang cair isinya sama kok. Yang dipakai apa sih? Lactobacillus, Bacillus, Pseudomonas dan Nitrosomonas, Nitrobacter, paling itu aja. Cuma bedanya kalau yang cair ini biasanya dia masih bakteri aktif. Yang cair. Yang cair. Aktif. Kalau ini bakteri tidur. Kalau ini dormant tidur. Tidur dulu kan? Ya. Tidurin dulu kan? Ya, dan jangan salah loh. Dipikirnya bubuknya ini bakteri semuanya, enggak. Enggak ya. Bubuknya ini adalah media untuk si bakteri nempel. Gitu. Kadang persepsi orang bubuknya dipikir bakteri, bukan. Oh iya benar juga. Iya. Terus apa namanya? Setelah bakteri itu jadi tetap dua-duanya ada fungsinya. Jadi teman-teman kalau di rumah ada yang mau beli bubuk boleh, mau beli cair boleh. Cuma cair lebih gampang nakernya kira-kira. Cair lebih biasanya sih simple. Yang cair itu dia bakteri aktif. Nah, jadi kerjanya lebih cepat. Makanya jarang ada yang mau pakai bubuk ya. Ya. Kalau memang banyak juga sih ditemuin bakteri banyak yang cair sekarang kok. Plus minus lah kok. Plus minus dalam arti gini ya. Dalam satu botol itu kan biasanya ada beberapa jenis bakteri, bukan cuma satu sih. Iya, betul. Ada Lactobacillus, ada Nitrobacter, Nitrosomonas dan lain sebagainya gitu kan. Kalau yang cair itu memang kelebihannya dia bakteri aktif langsung jadi, tapi kekurangannya populasi bakteri itu prosentasenya kita nggak tahu kan, pertumbuhannya kan. Yeah. Tapi kalau yang bubuk itu prosentasenya lebih akurat. Jadi nitrosomonasnya berapa persen, ini berapa persen itu lebih akurat. Karena memang dia dibikin dalam keadaan dormant dicampur. Nah, terus tapi kelemahannya yang bubuk dia mesti hidup dulu. Untuk hidup aja dia perlu waktu 4 sampai 8 jam. Setelah itu dia mesti adaptasi dulu, dia perlu waktu 8 jam lagi baru dia bisa membelah diri. Plus minus lah. Oke. Multivitamin buat biar bakteri tetap terjaga kualitasnya. Karbon organik ya paling gampang. Karbon organik ya? Ya contohnya gula, itu paling gampang lah. Gula ya paling gampang. Itu paling gampang seperti itu. Supaya dia sehat terus ya? Ya, dia tambahan vitamin buat si bakteri. Ya, vodka buat lu, buat bakteri. Serius vodka? Ya, dia salah satu karbon organik juga. Vodka juga? Iya. Oh, iya. Bagus juga ya. Ternyata bakteri kayak gue. Gila, ternyata gue kenal lo, dikenalin dan dengan ya. Jadi gini, kalau gue selalu bilang di ikan itu kita nggak pernah ada yang hebat. Yang lebih lama banyak. Dan yang lebih lama dan lebih paham tentang air, ngerawat air, bahkan ada yang pemain dia pelihara ikan udah lama, dia lebih fokusnya ngerawat airnya gitu kan, ada juga. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior sebenarnya, karena kita masih sama-sama belajar. Betul. Dengan gue ketemu begini, gue nambah ilmu lagi. Terus ada beberapa mungkin yang gua ngomong dari tadi itu nambah ilmu Koko juga. Betul. Ya kan, kayak gitu-gitu kan. Jadi kadang ya bingung lah dengan kata-kata ini senior. Wah, nggak ada senior aku. Kalau aku sih gitu di akhir tahun kita selalu belajarnya terus, ada ini, coba lagi belajar lagi. Perkembangannya banyak sekali dan yang perlu dipelajari juga banyak sekali. Iya. Iya. Sampai sekarang pun kayak saya juga
setiap ke customer banyak sekali masalah-masalah baru yang ya aku harus belajar dulu gitu loh. Iya, sebelumnya belum pernah ditemuin ya, Kok? Iya, Iya, memang itu. gitulah. Jadi dengan sharing yang berjalan Koko, terus dengan ilmu Koko ngebantu buat teman-teman di rumah, kenapa itu dibutuhkan bakteri, kenapa Iya. dibutuhkan ya kayak gitu-gitulah sebenarnya. eh, Hal-hal itu mengingatkan kita supaya kita juga tidak mengesampingkan permasalahan filter dan air di akuariumnya. Jadi Iya. jangan mempunyai ikan bagus tapi kita nggak bisa ngerawat airnya, susah juga. Susah. Iya. Itu Lego ya. Iya. Aduh. Jadi eh jadi Koko sekarang lebih ke fokus ke ikan aja nih kok. Kerjaan yang lama yang sebelum pandemi udah. eh Sebenarnya kondisi ekonomi kemarin sebelum Omikron kan udah mulai bagus nih. Banyak sih teman-teman yang udah kontak, tolong dong bantuin dong nih gua ada ini gitu kan, karena kemarin jaringan gua di sana kan memang sebenarnya masih oke gitu kan. Cuma pas ini kena Omikron lagi memang masih saya tahan, jadi sampai sekarang memang masih fokus di ikan. Iya. Berawal dari hobi, menghasilkan juga ya kok. Ya, itu. Ada. Jadi perjalanan Kofred ini ternyata semua berasal dari hobi. Hobi. Semua hobi dari kecil. Iya. Jadi semua orang yang kita temuin pasti demennya dari kecil. Betul. Kebanyakan sih seperti itu. Iya. Ya. Dan nggak ada yang benar-benar orang bisa ngapalin semua jenis ikan, semua ini nggak ada ya kok. Enggak, saya juga nggak hafal kok. Jangan kok hafal lagi kok. Enggak. Enggak ya kok. Nggak hafal aku. Dan kita melihat hal baru kita suka, Iya. kita jadi ingat, oh Iya. ini jenisnya ini, oh ini Ikan jenisnya jenisnya banyak banget, apalagi ikan laut. Aduh. lah sama kok, ya kan? Siklit. Iya, Banyak siklit nggak? berapa macam itu kan? Manfish aja masuk siklit ya. Pleko. Pleko. L-nya angkanya nambah 1 beda. Aduh. Iya kan? Bener. Ya nggak ada yang benar-benar apal banget Nggak semua ya. bisa. Tapi sambil berjalannya waktu, oh ini jenis ini, oh ini Iya. jenis ini, nambah lagi yang kita Belajar tahu. dikit-dikit Ini. gitu. Aduh. Tapi ikan oke lah, seneng lah, nggak ada bosennya lah. Ya ikan Nggak ada bosennya dan teknologinya terus bertumbuh. Apa yang kita pelajarin ada terus, nggak ada habisnya. Dan makin kesini makin lebih gampang. Betul. Dengan banyak teknologi, dengan banyak ya mungkin brand-brand luar yang ngebantu masuk juga, Iya. ya kan? Jadi teman-teman bisa ya lebih simple buat bikin filtrasi, buat ngeset apa dan semua Iya. bisa dicari di marketplace, semua bebas pilih. Betul. Iya kan? Jadi udah dipermudah sama mereka lah. Iya, udah dipermudah dan ya dulu aku masih ngerasain tuh bawa obat dari luar, genteng sendiri. And carry ya. Masih kasih tiap pulang dari luar titip di temen gak botol, aku gak botol ya kan ya gimana, kita padahal buat pakai sendiri kok, Iya. nggak buat komersil ya, Oh, nggak. karena kan kita butuh gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Aduh, jadi ya mungkin segitu dulu kok, udah Iya. panjang. Nanti next yang part berikutnya kita mungkin bisa ngundang Koko lagi, Oke. ngobrol-ngobrol lagi ya Iya. kok. Jadi garis besarnya begitu guys, Kofred itu ternyata dari kecil udah hobi nyerokin ikan di laut. Sekarang enggak sekarang. Sekarang nggak ya kok? Nggak. Sekarang nyerok apa kok? Sekarang nyerok apa? Beda lagi. Ya, beda Iya, lagi. ntar di luar ini kok. Jadi biar teman-teman juga paham kenapa Iya. harus ada bakteri, ada media filter, harus ada apa. Jadi itulah kuncinya teman-teman, kita rawat air kok. Mungkin Iya. kok ada pesan buat teman-teman di rumah. Ya, intinya kalau kita piara sesuatu ya kita sayangi apa yang kita pelihara. Jadi bukan cuma dilihat, tapi kita juga harus menyayangi. Jangan sampai apa yang kita piara ini malah tersiksa. Betul. Iya, mulai dari airnya, mulai dari penempatan mungkin dekorasi dan lain sebagainya ya kita perhatikan di situlah. Layaknya di Layaknya. Iya. selayaknya si habit. Kalau ikan-ikan laut kebanyakan kan alam ya kok. Alam, Jarang yang breeding lah ya. Iya. Beberapa udah ada breeding sih, beberapa jenis kan. Iya. Mungkin kalau ikan alam lebih ke kita layaknya alamnya dia. Alamnya dia, Gitu ya. ya itu. Jadi jangan sayang lah kita nambah sedikit-sedikit untuk
hobi kita supaya menjadi lebih baik gitu. Woi, pokoknya betul betul betul. Iya. Oke, jadi pesannya itu aja kok buat Ya, teman-teman di rumah. itu aja. Makasih banyak kok Freddy. Sama-sama. Pokoknya sehat selalu, Ya. memajukan perikanan Indonesia selalu. Omsetnya makin gede di ikan. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman perjumpaan kita di episode kali ini. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanya-tanya tentang Ko Freddy bisa tulis di komentar. Mungkin Ya. nanti kita bisa bikin Ko Freddy kita undang lagi di part-part berikutnya. Ya. Oke, see you next Fishpot berikutnya. Bye bye.